Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biawut? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Ya, di pertemuan siang ini semoga teman-teman masih semangat ya, meskipun siang itu awalnya untuk istirahat. Semoga berkenan untuk menyaksikan video kami. Kami dari kelompok kedua akan membawakan materi yang berjudul Agama dalam Kehidupan Manusia. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada baiknya kita kenalan dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke? Aduh. Nama saya Umi Salamah. Saya sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya ada Mbak Aprilia Azaisna, Mbak Rifatul Alawiyah, dan yang terakhir ada Mbak Nurjana. Sebelum masuk ke materinya, kita buka dulu ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita diberi kelancaran, kemudahan, dan barokah manfaat ilmunya. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama yaitu tentang definisi agama. Tidak ada satu definisi agama yang dapat diterima secara umum. Para ilmuwan, psikolog, dan teolog itu sudah mendefinisikan agama dengan caranya masing-masing. Tidak ada definisi agama yang dapat diterima secara umum itu antara lain dikarenakan memberikan definisi atau pengertian agama itu cukup sulit, sebagaimana dijelaskan oleh Mufti Ali dalam ceramahnya yang berjudul Agama Universitas dan Pembangunan di Bandung pada tahun 1971, mengatakan bahwa paling sedikit ada 3 alasan hal yang pertama karena pengalaman agama itu adalah soal batin dan subjektif, juga sangat individualisme. Alasan yang kedua yaitu tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama. Maka dalam pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang kuat sekali hingga sulit memberikan arti kalimat agama itu secara jelas. Yang ketiga, konsepsi tentang agama itu akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian tentang agama itu sendiri. Setiap manusia itu berbeda dalam menjelaskan dan mendefinisikan agama, namun akan tetap sama dalam hal peribadatan. Agama akan menuju jalan kelurusan bagi manusia yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Dalam hal ini juga ada beberapa unsur agama. Yang pertama yaitu keyakinan, yang kedua peribadatan, dan yang ketiga sistem nilai. Itu sedikit penjelasan tentang agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kita mengenal tentang apa pengertian agama, maka kita akan melanjutkan dengan unsur-unsur agama. Apa saja sih unsur-unsur agama itu? Menurut yang saya temukan, yang saya baca, unsur-unsur agama itu yang pertama adanya emosi keagamaan, yang kedua adanya keyakinan, yang ketiga adanya sistem ritual, yang keempat adanya tempat dan peralatan untuk beribadah, yang kelima adanya sekelompok penganut. Itu saja. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga pada makalah ini yang berjudul Agama dalam Kehidupan Manusia. Isi dari poin ketiga yaitu tentang latar belakang manusia beragama. Manusia mempunyai sebuah fitrah keagamaan yang ditegaskan dalam ajaran agama Islam, yaitu agama adalah sebuah kebutuhan fitri manusia sejak lahir. Jadi, sejak lahir anak tersebut sudah memiliki agama sesuai dengan agama yang dianut orang tuanya. Semisal orang tuanya itu beragama Islam, berarti anak yang baru lahir juga
sudah memiliki agama, yaitu agama Islam pula, sesuai yang dianut dengan agama yang dianut orang tuanya. Menurut manusia, agama adalah sebuah aspek kehidupan yang paling penting. Agama merupakan sesuatu yang alamiah dalam sebuah kehidupan manusia. Sebelum manusia dilahirkan, pada dunia roh manusia mengadakan perjanjian primordial kepada Tuhan. Isi dari perjanjian itu ialah sebuah pengakuan manusia akan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Nah, dari peristiwa tersebut sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sebuah sulbi mereka, dan Allah mengambilkan kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku itu Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat aku tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf ayat 170. Nah, lalu dari penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa dasarnya manusia tidak bisa terlepas dari sebuah agama. Terus yang memiliki maksud bahwa manusia lahir sudah memiliki sebuah fitrah, yaitu potensi nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kebenaran yang hakiki. Yang dimaksud dengan fitrah yaitu fitrah beragama atau agama Islam. Fitrah beragama merupakan sebuah kemampuan dasar yang mengandung sebuah kemungkinan untuk berkembang. Tetapi arah dari perkembangan fitrah ini dipengaruhi oleh proses pendidikan yang diterimanya, baik pendidikan di keluarga maupun pendidikan di sekolah atau madrasah, yang pada intinya untuk mengembangkan dan meningkatkan jiwa keberagaman atau jiwa yang religius. Keberagaman ialah aspek yang sangat penting untuk dimiliki setiap individu, karena dengan adanya keberagaman tidak mudah terbawa dengan perkembangan dunia global yang bisa menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aprilia Azza Aisna, NIM 2418077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkembangan agama. Proses perkembangan kehidupan beragama boleh dikatakan cukup unik dibandingkan dengan perkembangan aspek dalam diri manusia lainnya. Jika didefinisikan dalam bentuk grafik, maka aspek-aspek kehidupan manusia, misalnya fisik, intelektual, sosial, dan lain sebagainya, pada umumnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada masa kanak-kanak, remaja, sampai dewasa. Ada beberapa karakteristik kehidupan beragama pada masa kanak-kanak, remaja, sampai dewasa. Yang pertama yaitu pada masa kanak-kanak. Para psikologi agama pada umumnya berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat religious instinct, yaitu potensi yang secara alamiah membawa manusia dalam kehidupan beragama. Perkembangan potensi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan aspek kepribadian, baik dari kognitif maupun afektif. Pengaruh lingkungan terutama keluarga memang sangat dominan bagi perkembangan keberagamaan seseorang. Anak yang dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam, secara otomatis religious insting yang dimilikinya berkembang dalam tradisi Islam dan kemungkinan besar dia akan menjadi seorang muslim. Demikian juga anak yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, Hindu maupun Buddha. Selain dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya,
kehidupan beragama pada masa kanak-kanak juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak adalah masa yang penuh dengan imajinasi. Anak-anak senang dengan cerita-cerita fantasi, terutama yang bersifat magical. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka senang sekali mendengar kisah-kisah keagamaan yang mengandung unsur spiritual atau supranatural. Misalnya cerita tentang bidadari dan taman surga yang penuh dengan aneka kenikmatan. Cerita tentang kehebatan Nabi Musa yang tongkatnya bisa menjadi ular dan dapat membelah Laut Tengah. Yang kedua yaitu pada masa remaja. Kondisi psikologis remaja ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan beragama mereka. Perkembangan kognitif remaja yang sudah mencapai taraf formal interoperasional menurut teori Piaget memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak, teoritik, dan kritis. Sikap kritis remaja juga tampak dalam kehidupan beragama mereka. Mereka tidak lagi menerima begitu saja ajaran-ajaran agama yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan pelajaran-pelajaran agama yang pernah mereka dapatkan pada waktu masa kanak-kanak mulai dipertanyakan sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan beragama mereka. Clark melihat bahwa keraguan-keraguan beragama atau religious doubt memang merupakan karakteristik kehidupan beragama pada masa remaja yang sangat menonjol. Hal-hal yang diragukan dapat menyangkut ibadah ritual. Misalnya, remaja beragama Islam sering mempertanyakan mengapa harus sholat 5 waktu, mengapa sholat harus menghadap kiblat, bahkan tidak jarang diragukan adalah esensi ketuhanannya sendiri. Pendidikan ilmiah tentang gejala ini di Indonesia masih sangat jarang. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, gejala ini dilihat sebagai proses pencarian identitas diri remaja, karena pada umumnya remaja masih memiliki emosi yang labil, bahkan mengalami stres, maka jalan kembali kepada agama merupakan solusi yang wajar. Agama dapat memberikan alternatif untuk menghadapi kegoncangan emosional. Meskipun demikian, emosi yang kuat memang masih mewarnai kehidupan beragama remaja. Mereka sedemikian bersemangat dalam menjalankan agamanya sehingga ada kecenderungan ke arah fanatisme, sekreatianisme. Poin kelima yaitu tentang berbagai pendekatan dalam studi agama. Kata pendekatan berhubungan dalam konteks studi Islam. Pendekatan ialah sebuah kedisiplinan ilmu yang dijadikan sebuah landasan kajian studi atau penelitian. Berikut uraian tentang berbagai macam pendekatan studi Islam, yaitu 1. Pendekatan teologis, yang artinya pendekatan kewahyuan atau suatu pendekatan keyakinan peneliti itu sendiri. Pendekatan teologis ini dilakukan dalam sebuah penelitian suatu agama atau kepentingan agama yang diyakini peneliti tersebut untuk menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya. Lalu yang kedua ialah pendekatan historis. Historis ialah ilmu yang di dalamnya membahas tentang berbagai peristiwa dan memperhatikan unsur tempat, objek, serta latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu pendekatan historis ini, semua peristiwa bisa dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, apa sebabnya, siapa yang terlibat dari peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan fenomenologis. Memahami agama dalam pendekatan ini berarti memahami agama dari sebuah sejarah.
Tujuan pendekatan ini yaitu untuk memahami pemikiran-pemikiran, tingkah laku, dan lembaga-lembaga keagamaan tanpa mengikuti teori-teori filsafat. Fenomenologi tidak boleh membeda-bedakan agama. Apapun pendekatan ini juga tidak boleh membuat suatu kontradiksi antara agama yang benar dan mana agama yang salah. Lalu, pendekatan ini penuh dengan kewaspadaan untuk membedakan religius murni dan religius tidak murni. Oleh karena itu, tugas pendekatan ini yaitu menerangkan apa yang sudah dipahami yang terdapat dalam sejarah agama dengan cara sendiri. Pendekatan ini tidak pernah membedakan dirinya dengan agama yang lainnya. Tidak menentukan besar atau kecilnya nilai keagamaan orang lain, atau tidak membeda-bedakan kepercayaan orang lain dalam agamanya tersebut. Lalu yang keempat, pendekatan psikologis. Maksud dari pendekatan ini ialah untuk mencari hubungan atau pengaruh agama terhadap kejiwaan pemeluk agama atau sebaliknya. Para psikologis religius meyakini bahwa ada dimensi yang sakral atau spiritual yang tidak empiris yang bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Oleh sebab itu, pendekatan psikologis ini tidak berhak menentukan benar atau salahnya suatu agama, karena ilmu pengetahuan tidak mempunyai teknik untuk merekomendasikan hal seperti itu, baik sekarang maupun waktu yang akan datang. Fakta empiris ini adalah fakta yang dapat diamati dengan indera manusia yang pada umumnya, sedangkan zat Tuhan, wahyu, dan fakit ghaib lainnya tidak dapat diamati oleh indera orang biasa. Sekian dari presentasi atau penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.